Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya bersama Bante, Dira punya nama budaya Bante. Kita hari mau ngobrol-ngobrol sama Bante, walaupun singkat tapi tetap menarik. Iya. Bante, saya mau nanya sedikit tentang Dharma Duta, Bante. Ini kan seringkali anak muda itu, generasi muda, orang-orang muda itu, gitu ya, malas ke wihara sekarang. Kalau kita kebaktian umum ramai Bante. Sekolah minggu ramai Bante. Muda-mudi anti yong mas. Gitu kan? Ya. Nah, itu akhirnya saya pribadi sering ngobrol sama mereka. Kenairannya sebabnya apa sih? Kenapa sih kok nggak mau bosan ke wihara? Saya nanya sampai ke wihara. Saya nanya sudah umat Buddhis, tapi yang udah ke wihara. Ada yang pindah ke negeri seberang. Saya tanya mereka bilang bosan katanya. Terus Dharma Dutanya juga ngomong apa saya nggak ngerti. Maka ada satu teman saya dari bayi nanti itu Buddhis. Kuwihara tiap minggu. Berarti istilahnya pas lahir aja udah diajarin. Udah baru tuh udah besar gitu. Pas gue juga udah SMP SMA bahkan menjadi pengurus wihara. Begitu kuliah pindah agama. Nah akhirnya adalah saya ngobrol sama mereka juga. Dia bilang gini, saya nanya sama orang ini ya, kamu gak takut di doktrin? Dia bilang gini, emang menurut KML apa sih doktrin? Kan doktrin kita harus percaya walaupun saya gak ngerti. Emang dari baik lahir gak ngerti kan? Nah, itu salah satu intinya di situ. Nah, itu. Jadi tidak semua orang kelahiran Buddhis belum tentu pemahamannya kan Buddhis. Bahkan sampai SMA udah jadi pengurus wihara kan? Ya dia ngurus nih. Bukan agama dia, bukan belajar ya, bukan belajar. Itu nih ya. Dan dia akhirnya ketika di Buddhis, saya nggak ngerti masalahnya, saya nggak paham, tapi saya dipaksa percaya. Kan di agama yang satu itu, saya ngerti. Jadi saya nggak bahasa doktrin katanya. Wah, ini menarik. Nah ini kesalahannya bukan dia percaya atau nggak percaya, tapi lebih kepada dia itu ketika dia istilahnya melakukan sesuatu, mendengarkan sesuatu di situ, dia nggak berani bertanya yang apa sih maksudnya. Pertama itu, kedua berarti yang menyampaikan. Nah, kalau mau soal itu Bante, ini ada banyak Dharma Duta yang kadang-kadang ngomong gini Bante, kita harus punya sadar, tapi nggak jelasin. Ada apa? Gitu kan? Kesannya karena mereka itu kalau pakai bahasa Pali atau pakai bahasa-bahasa yang sangat Buddhis banget, itu kayaknya saya Dharma Duta yang terpelajar, yang keren banget. Itu mematikan berarti ya. Nah, itulah. Nah, kita ingat apa yang disampaikan Sang Buddha, bahwa ajarkanlah damai dengan bahasa setempat, kebudayaan setempat, tradisi setempat yang mudah dipahami. Zaman dulu, sekarang dan nanti akan ada perbedaan bahasa. Nah, bahasa ini jangan anak muda bahasa dan cara kita menyampaikan sekarang juga berbeda. Jadi anak-anak muda sekarang kita bukan berarti tidak menerima pemikiran orang-orang senior-senior ini, enggak. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zaman. Benar gitu. Dan zaman kita sekarang, zaman apa? Nah, zaman apa di Bante? Kita sekarang kan di digital lah. Anak muda sekarang lebih tertarik mendengarkan sesuatu dari digitalnya. Digital, ya, dari digital itu, maka kita harus ada kreativitas di situ. Misalnya saya, yang kadang orang sering nggak tahu, saya kan sering biasa podcast apa gitu kan. Bante nggak pernah mengutip suta-suta. Itu betul sekali. Nggak mengutip Abhidhamma, nggak ini semua. Mereka nggak tahu bagaimana saya harus belajar, harus mengubah bahasa suta itu yang harus mudah dipahami anak-anak muda kalangan sekarang ini. Setelah saya mengubah itu, umat Buddha bilangnya saya nggak pakai, padahal itu dari suta. Itu dong banget ya. Tapi bagi anak muda mereka, nah ini loh yang saya cari, bahasanya saya ngerti, simple, mudah dipahami. Jadi intinya sampaikanlah Dhamma itu dengan bahasa yang digunakan anak-anak muda sekarang, yang mudah dipahami anak-anak muda saat ini sekarang ini. Ini boleh kasih Bante, anak ini saya pernah banget sharing Dhamma di wihara. Saya pakai ngomongnya, oke, jadi kalau gua, baik gua dulu gitu ya, saya ngomelin Bante.
Itu di Jakarta kan. Harusnya kalau di Jakarta nggak apa-apa. Lu gue. Kalau di Medan malah kau cemana kau. Iya, Dari kau gitu kan. Yang kira seperti itu. Ya gunakanlah bahasa di situ yang memang mudah dipahami. Saya sempat beberapa teman saya bilang, etika itu bukan di bahasa. Moralitas bukan hanya di bahasa. Tapi bagaimana niat kita dan orang yang menjalani dharma itu sendiri. Coba baca Sutta-Sutta. Sang Buddha bilang sidungu. Ya, itu. Coba. Sidungu kan? Iya. Itu kalau kita anggap kasar kali. Enggak. Itu memang bahasa bagi orang yang belum menemukan dharma. Atau itu emang beda bahasa kali Bang? Ya itu bahasa yang enggak, bahasa memang yang dipakai zaman itu yang bisa mengutarakan kalimatnya yaitu. Beda kan sekarang kan kita bilang sidungu kan lebih keras. Kasar. Kalau dibilang bodoh apa malah nggak apa-apa. Tapi kalau benar beda. Iya benar. Ya, istilahnya di situ. Jadi bahasa-bahasa dhamma ini bagaimana kita ubah, bukan mengubah maknanya ya. Hati-hati kadang orang mengubah enggak. Kita di situ ambil dari misalnya lah Dhammapada. Iya. Nggak mungkin dong saya di masyarakat bilang Sang Buddha mengabarkan di dalam sutta ini, tapi saya ngomongnya di masjid, di pesantren. Bisa bahaya kan gak sesuai. Maka saya bagaimana harus bahasa Buddhis ini bisa dimengerti semua kalangan, bahkan anak muda Buddhis. Menarik. Misalnya kita sebagai anak muda, kita kan masih muda. Pasti Bante. Ya, kita mau dengarnya seperti apa, mau belajarnya seperti apa, itulah yang kita kasih ke anak-anak muda dong.